dalam surga, kiranya hati kami sungguh seperti pujian ini, mau menyanyikan, mengatakan akan apa yang menjadi kerinduan kami, bahwa hati kami sungguh haus akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itulah sendiri yang akan mengisi kehidupan kami, agar sungguh hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami boleh berjalan seturut dengan apa yang menjadi tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menyerong ke kiri ataupun ke kanan, tetapi berjalan seturut dengan apa yang Kau inginkan kami jalani di dalam kehidupan kami. Kami hanya memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga ya Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan, boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami ingin berdoa juga supaya Engkau yang menjamah setiap dari kami, Engkau yang menyentuh hati setiap kami, agar sungguh-sungguh kami mau terus berpaut hanya kepadamu saja. Dan ajarkan kami sungguh Tuhan untuk taat dan setia. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan segala kelemahan ataupun cacat celah yang ada, dengan keterbatasan yang ada. Supaya sungguh boleh menyampaikan firman-Mu yang tanpa batas itu dan menguatkan setiap dari kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur saya boleh berdiri di tempat ini kembali untuk men-sharingkan firman Tuhan, dan satu kehormatan yang besar jikalau saya juga boleh berbagi di dalam satu momen di kala gereja ini sedang mau, katanya tadi pakai katanya kampanye begitu ya, kampanye home. Ya, welcome to our home. Welcome home begitu ya, menjadi satu rasa di mana kita mau kembali lagi dalam satu komunitas orang percaya, kita mau saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saya kebagian satu tema yakni oasis. Minggu lalu sudah berbicara mengenai harmoni, kita mau hidup berharmonis satu dengan yang lain. Dan pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu tema yakni oasis. Kita semuanya pun tahu apa artinya oasis kan? Oasis itu bukan merek minuman air mineral, itu betul. Tetapi saudara-saudariku, kalau kita berbicara mengenai oasis adalah di mana adanya satu tempat yang secara lokasi adalah area subur di tengah padang pasir atau gurun, di mana air tersedia secara alami dan mata air semuanya itu ada untuk mencukupkan kebutuhan manusia yang membutuhkannya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini begitu penting kalau kita berbicara tentang oasis? Karena oasis itu letaknya ada di padang gurun. Di tengah-tengah padang gurun yang antah berantah, ada satu oasis di mana di sana ada yang hijau, di sana ada air, dan itu sangat menyegarkan bagi orang-orang yang melaluinya. Kalau di masa dulu, di mana orang-orang merantau, berkelana di padang gurun, baik itu pedagang ataupun pengembara yang lain, itu bisa menjadikan oasis sebagai tempat beristirahat, mengisi air atau berdagang. Ada komunikasi di sana. Menyegarkan. Berbicara mengenai oasis, kiri kanan kita oasis atau padang gurun? Coba lihat dulu. Lihat aja, saya kasih kesempatan kok. Langsung Mario kiri kanannya nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan kita duduk di tengah-tengah, coba yakinkan lagi ya, kiri dan kanan kita itu oasis atau padang gurun? Muse, dia padang gurun tapi membawa oasis juga. Wah, luar biasa ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai oasis, di mana kita yang minggu lalu sudah merenungkan dengan tema harmoni, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kehidupan bersama, dan kalau kita memiliki satu komunitas yang hanya sekedar mengisi satu dengan yang lain dengan apa yang ada informasinya ataupun aktivitas yang sama, sebenarnya itu belum tentu menjadi oasis. Karena kita sebagai orang percaya, yang menjadi oasis kita sebenarnya adalah firman Tuhan. Boleh bicara tentang hobi, boleh bicara tentang apa yang menjadi keadaan dunia, tetapi itu semuanya semakin merisaukan kita, betul? Coba kalau bicara hobi masak-memasak satu dengan yang lain, ada juga ngiri, kok kamu kok masaknya lebih enak. Lain kali cuma ditunjuk, kamu aja yang bawa makanannya ya.
Ngomongin masalah politik, udah lagi ngomong ini, ngomong itu, jadi makin khawatir sendiri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, makanya kenapa kita di dalam komunitas orang percaya, seperti halnya seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Oke, ini saya agak belum diedit ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya, di mana Bonhoeffer, seorang teolog, pernah berkata seperti demikian. Ini jangan kasih lihat dulu. Dia katakan begini, kehidupan bersama di bawah firman hanya akan tetap sehat dan utuh apabila tidak membentuk dirinya sebagai sebuah gerakan saja. Melainkan ketika ia memahami dirinya sebagai bagian dari satu gereja Kristen yang kudus, di mana ia mengambil bagian dan aktif ataupun pasif dalam penderitaan, dalam pergumulan, dan janji dari seluruh gereja. Satu buku yang sangat terkenal dari Dietrich Bonhoeffer yakni Live Together, di sana dikatakan bahwa kehidupan bersama, community living di bawah firman. Karena kenapa? Kalau kehidupan bersama cuman hanya hidup bersama saja, itu tidak lengkap. Firman Tuhan yang minggu lalu kita dengar itu satu hal yang sangat indah sekali jikalau kita memiliki satu pandangan yang sama bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini yang kita mau sama-sama angkat yakni kehidupan bersama under the word, di bawah firman yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer ini. Sehingga satu komunitas ini bisa aktif ataupun pasif, tetapi tetap menyatakan bagiannya dalam gereja Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ini susah-susah gampang, benar gak? Kalau udah ngobrol, udah lupa biasanya ya. Udah ngomongin resep A, resep B, nanti keluar lagi resep anti gagal. Saudara-saudariku, ini yang menjadi sebuah fenomena yang saat ini kita hadapi. Tetapi saudara-saudariku, biarlah pada pagi hari ini kembali lagi kegersangan yang terjadi di luar sana. Gereja kita biarlah menjadi seperti oasis. Home kita ini menjadi seperti oasis. Di mana kegersangan, di mana kesulitan, di mana begitu banyak orang mencela satu dengan yang lain. Tetapi biarlah oasis ini menjadi sebuah tempat persinggahan kita. Kita bisa disegarkan, kita bisa diisi, dan kita bisa beristirahat di dalamnya. Saudara-saudariku, makanya kenapa juga saya akan mengajak kita semuanya untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat dari Mazmur pasal 63. Saya sengaja nggak catat supaya kita buka semuanya ya, firman Tuhan ya. Baik, silakan mau buka dari HP-nya, mau buka dari Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari Mazmur pasalnya ke-63. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 63. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, bagian firman Tuhan ini kita melihat dengan sangat jelas apa yang menjadi kondisi dari Daud, ya. Ditulis oleh Daud saat ia berada di padang gurun Yehuda. Kemungkinan besar saat ia itu sedang melarikan diri dari Absalom, ya, yang tercatat di 2 Samuel ini, dan juga atau dari Saul yang juga tercatat di kitab Samuel. Dalam keadaan tekanan politik dan bahaya, di tempat yang kering dan gersang secara fisik, dan kondisi itu menjadi cermin dari kehausan rohaninya.
Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, melarikan diri dengan tekanan yang begitu besar menjadi sebuah latar belakang dari Daud di mana dia mau berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jiwaku itu haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu karena tidak ada lagi yang bisa memenuhi saya." Raja loh. Raja kurangnya apa sih? Semua kan terpenuhi ya. Mau ngomong apa tinggal apa. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, di sini menjadi sebuah pergolakan dalam pribadi dari Daud yang memang bisa tertampak dari apa yang menjadi doa dia, seruan dia. Karena memang dia merasa begitu kering, karena dikejar-kejar oleh orang yang dikasihinya. Oleh orang pilihan Tuhan yang dulunya sudah Tuhan pilih. Tetapi disitulah dia merasa bukan semuanya itu yang dia butuhkan. Tetapi aku butuh Tuhan. Aku butuh akan sumber dari kehidupan itu sendiri. Sehingga Daud itu bukan hanya haus secara jasmani, tetapi secara mendalam ia merindukan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penghiburan dan kekuatan dan kehidupan. Kondisi tandus penuh batu, jarang sumber air, sangat tidak bersahabat. Daud butuhkan bukan hanya keselamatan fisik, tetapi hadirat Tuhan. Saudara-saudariku, mungkin saat ini kita juga berada di dalam titik sedemikian. Karena tekanan ekonomi, karena tekanan pekerjaan, tekanan keluarga. Sehingga kita rasakan begitu gersang kehidupan kita. Padang gurun itu sebenarnya kita rasakan sekeliling kita itu kayaknya padang gurun tanpa terlihat adanya kehidupan. Saudara-saudariku, disinilah Daud menyampaikan sesuatu hal yang sangat indah sekali lewat dari doanya kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama telusuri. Dan biarlah ini menjadi sebuah dorongan kita di dalam pada saat kita mengkampanyekan, gereja ini mengkampanyekan home, di mana kita bersama, tetapi biarlah kembali lagi kepada firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudariku, jikalau kita melihat apa yang menjadi doa dari Daud itu sendiri, yang menjadi seruan Daud, sungguh dia menyatakan bahwa dia hanya rindu akan Tuhan. Rindu akan Tuhan yang bisa menyegarkan dia kembali. Ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi Daud di dalam poin ini, yakni dia berseru kepada Allahnya, "Engkaulah Allahku." Satu pernyataan, satu proklamasi di mana dia menyatakan bahwa dia adalah Allah dan Daud adalah manusia biasa saja. Bukan raja yang bisa diagung-agungkan. Boleh posisinya raja, tetapi kembali lagi yang utama tetaplah Tuhan. Daud menyatakan hubungan yang sangat pribadi sekali dengan Tuhannya. Dan dia menggambarkan akan hubungan yang begitu erat itu dengan merindukan Tuhan seperti tubuh yang membutuhkan air di tengah padang gurun. Dan disitulah penggambaran kerinduan yang terdalam dari jiwa manusia akan kehadiran Allah lebih dari kebutuhan fisik. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kehampaan itu bisa terjadi oleh setiap orang. Tetapi jikalau kita yang sebagai orang percaya, kita yakin yang hanya bisa mengisi itu adalah Tuhan saja. Masih begitu banyak orang-orang yang mencari bagaimana mengisi kehampaan itu. Tapi saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita mengenal Tuhan kita. Dan jikalau setiap dari pribadi kita tahu akan hal itu, kok diam-diam aja begitu. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita mau terus berseru hanya kepada Tuhan. Merindukan akan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari demi hari. Tadi doanya begitu indah. Pada saat perjalanan hidup kita, apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan? Nah itu ya doanya tadi Lost Joyce. Apakah memang kita rindu bahwa kita berseru, "Engkaulah Allah"? Di dalam komunitas kita, apakah kita kembali lagi berseru bahwa Engkaulah Allah? Komunitas orang percaya loh. Apakah kita memang berseru kepada Tuhan, Engkaulah Allah? Sehingga di dalam setiap pertemuan kita, kita seperti halnya Daud yang mengatakan, Engkaulah Allah.
Itu yang pertama, saudara-saudariku. Yang kedua, jikalau kita melihat ayat selanjutnya adalah, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Di sini bisa diartikan bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai tempat yang kudus yang paling ultima, paling tinggi. Engkaulah Allah, betul posisinya sudah tepat, tetapi di sini dipertegas kembali oleh Daud, di mana aku memandangmu kepadamu di tempat yang kudus, yang tinggi, sehingga aku bisa melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud menengadah kepada Tuhan dengan mata rohani dan mengenang pernyataannya di tempat yang kudus. Daud pernah mengalami itu semua kan. Tetapi dikala dia dalam posisi yang begitu kering, di dalam posisi yang begitu sulit, mengajarkan dia kembali, mengingatkan dia kembali, bukan hanya berseru tetapi melihat apa yang menjadi kekuasaan tertinggi paling ultimate di dalam perjalanan kehidupan dia. Ia tidak mencari kelepasannya dulu, tetapi dia mencari wajah Tuhan, kekuatan dan kemuliaannya. Wow, luar biasa. Nggak cari jalan keluar dulu, tetapi dia berseru kepada Tuhan dulu, memposisikan Tuhan pada posisinya, dan dia menyuarakan kembali bahwa dialah kekuasaan yang tertinggi yang membuatku hingga sampai saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah kita bisa melihat bahwa yang kita sama-sama mau sembah, yang kita mau sama-sama cari di dalam kehidupan kita, seringkali itu enggak paling tinggi. Hanya sementara ya kan. Aduh, ke gereja aja deh yuk. Cari komunitas yuk, tapi cari komunitasnya buat apa gitu. Memang kita semuanya anak Tuhan, tapi seakan-akan tuh kita tuh butuhnya orang lain, tapi bukan butuh orang lain di dalam Tuhan gitu. Ada kuasa Tuhan yang sebenarnya ingin dinyatakan, tapi kita nggak cari dia dulu. Kita cari ininya dulu dan lain sebagainya. Nah saudara-saudariku, sebenarnya di dalam komunitas yang kita bangun, harapannya adalah kepuasan tertinggi itu yang datang dari Tuhan bisa mengisi buat kita semuanya. Sehingga yang dinamakan dengan firman, yang dinamakan dengan Tuhan yang maha tinggi bisa benar-benar menguasai dan memberikan kepada kita kekuatan dan kemuliaannya buat kita. Disitulah baru yang dinamakan secara iman, akhirnya Tuhan akan memberikan kelepasan buat kita semuanya. Jadi mari kita sama-sama rindu akan Tuhan, dan biarlah kuasa yang tinggi itu, yang ultima itu boleh hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti halnya yang sudah dialami oleh Daud, seruan yang ayat yang tadi yang ketiga menjadi satu ayat yang sangat indah sekali, bahwa dia katakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setia di sini adalah disebut dengan kata yang sangat familiar buat kita, yakni chesed gitu ya. Kasih yang teguh, tidak berubah dan penuh janji, dan semua orang Israel tahu betapa pentingnya kasih setia yang tidak pernah berubah dari Allah, yakni chesed itu sendiri. Satu Mazmur kalimatnya apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu tuh. Berulang-ulang disampaikan bahwa memang setiap orang Israel tahu bahwa kasih setia Tuhan itu baik. Apapun yang dialami, kasih setia Tuhan itu baik. Dan yang menarik dari Daud di sini dikatakan, kasih setia Tuhan lebih bernilai dari hidup itu sendiri. Nah, saudara-saudariku, hidup kita penting? Penting gak? Puji Tuhan, makanya kita masih hidup kan, dan gak ada yang habisin ngasal-ngasal aja kan. Saudara-saudariku, hidup itu penting. Tetapi Daud di sini mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih penting. Karena dari kasih setia Tuhan, hidup itu ada buat kita semuanya. Maka respon dari Daud yang dia sampaikan adalah puji-pujian yang boleh disampaikan oleh bibirnya.
walaupun di tengah-tengah begitu banyak tekanan dan halangan yang ada, tetapi bisa dirasakan begitu kentalnya bahwa Daud itu tetap menyampaikan kerinduannya hanya kepada Tuhan. Bukan kerinduan kepada kuasa dirinya, bukan kerinduan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Karena semuanya terasa begitu kering, begitu bahaya, begitu tandus, begitu menekan dia. Tetapi akhirnya dia bisa menyampaikan semuanya bahwa yang paling utama tetaplah Tuhan saja. Posisi Tuhan, kerinduan akan Tuhan, apa yang menjadi paling ultima di dalam kehidupannya dan kuasa kemuliaannya itu boleh hadir buat dia. Dan yang paling indah adalah kasih setia Tuhan tetap menyertai dia. Dulu bangsa Israel keluar dari Mesir merasakan kasih setia Tuhan. Perjalanan hidup dari bangsa Israel masa-masa yang dilewati hakim-hakim sampai kepada saat dia itu kasih setia Tuhan besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu dirasakan sampai pada saat itu. Dan akhirnya kita bisa melihat kelegaan itu pun boleh dinikmati oleh Daud. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ketiga hal ini, mari sama-sama kita melihat kembali sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kalau kita secara harmoni yang sudah kita renungkan yang minggu lalu, di mana setiap dari kita saling membutuhkan satu orang satu dengan yang lain, dan kita pun sebenarnya semua adalah anak-anak Tuhan yang sebenarnya harus bisa mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kegersangan kehidupan kita. Mari saudara-saudariku, kiranya komunitas kita pun juga bisa diisi dengan komunitas yang rindu akan Tuhan yang memenuhi semuanya. Jadi utamanya bukan siapin apa yang mau kasih informasi di dalam komunitas kita gitu. Tetapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi bukan juga di dalam komunitas semua firman Tuhan tapi gak ada sharingnya, bukan begitu juga. Dan memang ada kalanya orang juga mau berbagi firman Tuhan. Tetapi biarlah di dalam setiap langkah kehidupan yang kita sharingkan, agar kiranya Tuhan itu tetap disaksikan di dalamnya. Di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, tetap ada sesuatu hal yang menyatakan bahwa kita rindu Tuhan yang tetap memegang pimpinan. Jadi jangan ngutamakan ketemu makan dulu. Boleh makan, bukannya gak boleh. Tapi biarlah kerinduan akan Tuhan itu yang paling utama. Bukannya nanti kalau ketemu nanti janjian lagi semuanya isinya jadwal begitu ya. Nanti jadwal ini mau ngapain, jadwal ini mau ngapain, programnya mau ngapain. Jangan dulu. Tetapi biarlah kita tetap hatinya rindu. Komunitas kita ini, home ini menjadi satu pernyataan bahwa Tuhanlah yang mampu mengisi kita semuanya. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara mengenai oasis kita yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa kita mau hidup seperti Daud, kiranya komunitas itu juga bisa menjadi satu mengutamakan dan meninggikan Tuhan, memposisikan Tuhan pada yang ultima, yakni dengan penyembahan dan menghidupkan. Makanya kenapa di dalam istilah oasis ini pun juga home ini menyampaikan bahwa puji-pujian, ya kan? Benar toh? Enggak ya? Home ada pujiannya kan? Pujiannya, ngapain puji-pujian? Biar rame aja. Enggak kan? Puji-pujian buat apa sih? Puji-pujian adalah supaya kita mengingatkan diri kita bahwa yang kita mau puji adalah bukan ketua kelompoknya, bukan orang yang jago masaknya, bukan orang yang melayaninya, tetapi yang kita mau puji adalah Tuhan kita. Sehingga makanya kenapa pada saat kita ada di dalam komunitas kita ini yang dinamakan dengan home ini, mari kita puji sembah akan Tuhan saja. Jadi jangan sampai kita sampai datang kumpul home begitu ya, ngobrol dari A sampai Z, lupa puji-pujiannya. Cuman pujiannya Bapak terima kasih doang dan amin, bye-bye, siap makan. Ya boleh juga ada Bapak terima kasihnya paling enggak ya. Tapi
nanti lupa begitu. Giliran semuanya luar, Bapak terima kasih pun juga lupa. Gitu. Terima kasihnya cuman, terima kasih hari ini yang sudah sumbang snack. Terima kasih untuk Bapak ini, Ibu ini yang sudah luar biasa mengatur semuanya. Saudariku, kiranya komunitas kita ini bisa menjadi satu tempat penyembahan yang poin pentingnya adalah menghidupkan. Pujian yang bisa menghidupkan kita lewat firman Tuhan dan boleh menjadi dampak bagi orang lain. Orang yang hidup baru bisa menjadi dampak, setuju? Ya, kalau nggak hidup gimana jadi dampak? Tetapi dari sini kembali lagi, apakah memang kita bisa menjadi oasis di tengah-tengah kegersangan dan akhirnya kita bisa menghidupkan orang lain yang membutuhkan akan kesegaran itu sendiri. Yang ketiga, komunitas sebagai wadah kasih yang menyegarkan. Biarlah komunitas kita yang menyegarkan itu menjadi tempat pulang. Nah itu tadi kan dikatakan tadi waktu baru pertama kali sapaannya adalah welcome home. Jadi biarlah kita bisa menjadi tempat pulang bagi yang lelah dan haus secara rohani. Saudariku, ini yang seringkali menjadi pergumulan buat gereja. Ada juga kalau datang ke gereja jadinya makin nggak berani ngomong ya. Datang ke gereja makin, aduh kalian mah manusia setengah dewa semua kali ya. Capek enggak? Kayaknya kalian kalau sebut capek dosa ya. Saudariku, buat sebagian kalangan, kita merasakan bahwa datang ke gereja itu lelah. Manusiawi. Karena memang kita melayani dengan semangat, betul ya? Jangan begitu, Yesaya aja pun bisa capek kok. Elia aja juga bisa capek kok, betul ya? Jadi biarlah kita mau memiliki satu komunitas yang sungguh-sungguh menjadi wadah kasih karena kita tetap merindukan Tuhan yang paling utama. Dan disitulah ada puji-pujian yang saling menguatkan dan hidup berdampak untuk hidup. Dan pada akhirnya sebagai wadah kasih yang menyegarkan itu, dikala kita katakan bahwa kasih Tuhan lebih baik dari hidup, itulah yang bisa mempengaruhi setiap dari kita semuanya. Sehingga kita bisa disegarkan, kita bisa benar-benar kembali peduli, dan akhirnya hidup kita pun juga bisa menjadi semakin lebih berdampak bagi orang lain. Menyegarkan. Nah makanya kenapa juga bagaimana menyegarkan, sehingga kita bisa menjadi dampak, ya itu kembali ke minggu lalu. Kita apakah sudah hidup harmoni? Apakah kita sudah merasakan bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain? Tetapi biarlah kita dilengkapi dengan hari ini pada saat firman Tuhan itu yang paling utama, under the word. Di dalam firman Tuhan, itulah yang memberikan kasih yang menyegarkan. Sehingga pada saat kita pulang, kita mendapatkan kesegaran, kita dipulihkan, kasih Tuhan yang dialami secara pribadi akan benar-benar dirasakan dalam kepedulian, lewat pelayanan, dan saling mendengarkan. Susah lagi deh saling mendengarkan. Ada juga kita maunya kan ngomong terus ya, bagi cerita ya. Tapi seringkali kita tuh gampang sekali waktu dengar orang otaknya shut down. Karena kita gak sadar. Saudara-saudariku, mari sama-sama kita bangun oasis kita di dalam home ini menjadi tempat dipulihkan kembali. Bukan dengan hanya relasi yang kita miliki, tetapi lewat firman Tuhan yang hadir di dalam kita. Maka, kalau kita bisa melihat secara keseluruhan dari Mazmur 63 ayat yang 1 hingga yang ketiga tadi, bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber sejati yang memuaskan jiwa yang haus. Haus akan kebenaran, haus akan relasi di dalam Tuhan, dan akhirnya kerinduan akan Tuhan, penyembahan yang tulus, pengalaman kasih setia Tuhan yang menyegarkan menjadi fondasi dari komunitas
rohani yang hidup, yang menghidupkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, mari kita bangun oasis kita ini dengan lebih baik lagi, yang kita bangun hanya di dalam Tuhan saja. Informasi boleh dibagi-bagi, tetapi biarlah informasi itu boleh diawali dan diakhiri bagaimana kita rindu akan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita pun mau mengalami kasih setia Tuhan, keset yang Tuhan sudah boleh nyatakan buat orang Israel saat itu, buat Daud saat itu, dan untuk kita saat ini. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama menjadi satu komunitas yang sehat. Komunitas yang ada di dalam Tuhan, yang sungguh bisa menjawab kebutuhan zaman saat ini. Saudara-saudariku, kalau kita melihat dari firman Tuhan yang lalu dan juga pada hari ini, sebenarnya kalau kita merefleksikan kembali, sebenarnya dunia ini semakin merasa sepi atau semakin merasa rame sih? Dunianya rame, tapi setiap individunya sepi ya. Ada satu survei di Amerika mengatakan bahwa saat ini orang yang kesepian itu berapa besar sih? 1 dari 4 orang merasa sepi loh. Berarti kalau kita lihat nih sekarang nih, ini sepi nih. Kan 4 kan? Kalau ikutin dari survei ini, sepi loh. Merasa kesepian. Nah, apakah itu bisa menjadi sebuah jawaban buat kebutuhan kondisi saat ini? Bahwa kita bisa sama-sama merindukan Tuhan. Dan kita pun juga bisa sama-sama memuji Tuhan dan mengalami kasih setia Tuhan. Nah, saudara-saudariku, disitulah yang menjadi dorongan kita sehingga kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Sedikit sharing dari apa yang menjadi pengalaman saya, dan kiranya ini menjadi sebuah penutup supaya kita bisa sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Banyak orang berkata kalau hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan semakin sepi atau semakin merasa punya komunitas. Langsung Joyce, merasa makin sendiri ya? Waduh ya, tolong perhatikan ya. Saya juga begitu sih sebenarnya. Saudariku, saya merasa semakin kemari, saya merasa semakin komunitas itu semakin kecil. Dan bahkan terasa berjalan sendiri. Apalagi menurut survei tadi semakin sepi karena masa pandemi. Lewat sudah 2 tahun, bahkan sudah mau 3 tahun. Semakin banyak orang semakin merasa kesepian. Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu dia, setiap manusia hanya mementingkan diri sendiri. Sama juga, kita hamba-hamba Tuhan merasakan kalau kita mah udah jalan sendiri aja pasti bisa. Ada Tuhan kan? Saudariku, puncaknya waktu tahun 2023. Saya benar-benar dikatakan burn out sekali. 2023. Karena ada studi, karena ada keluarga, orang tua, papa mama yang sempat sakit, dan kondisi-kondisi lainnya, peralihan pelayanan, sempat membuat saya akhirnya merasa begitu sendiri dan benar-benar sampai satu titik saya rasakan apakah saya harus lanjut pelayanan apa enggak ya. Gawat ya, pendeta, gembala sidang, mikir, lanjut pelayanan apa enggak. Siapa yang tahu? Enggak ada. Papa tahu? Enggak tahu. Jemaat tahu? Lebih enggak tahu lagi. Kasihannya pendeta ya. Saudara-saudariku, tapi akhirnya udah enggak tahan. Mau enggak mau saya mencoba mencari rekan yang dekat dengan saya. Dekat, cukup perhatian, lalu saya sharing sampai meneteskan air mata. Berlinang air mata, ini gimana ya?
dan bukan hamba Tuhan. Saya cari jemaat yang benar-benar lebih senior dari saya dan saya curhat sama dia. Apa katanya? Dia katakan, Muse, liburan Gi. Liburan. Awal tahun, lagi sibuk-sibuk, akhir tahun menjelang awal tahun, di situ jemaat ini katakan, Muse, liburan Gi. Dengan pergumulan yang sangat-sangat berat seperti itu, saya merasa akhirnya, walaupun ini menjadi sebuah keputusan yang sulit, tetapi saya merasakan bahwa jemaat ini menjadi oasis buat saya. Walaupun cuma satu, one by one. Saya merasakan dia memberikan jalan keluar yang baik secara rohani dibutuhkan dan juga secara mental pun juga dibutuhkan. Dikala orang-orang banyak masih nggak berani untuk katakan Muse engkau libur deh. Tapi dia berani untuk mengatakan Muse liburan Gi. Tapi disitulah saya merasakan bahwa iya betul. Saya terlalu memposisikan diri saya itu sebagai Tuhan. Kerinduan akan Tuhan itu sudah nggak bisa terasa karena terlalu kering. Saya merasakan yang namanya yang utama itu kok kayaknya gereja, program-program. Tapi bukan Tuhan. Tapi disitulah lewat dari sharing, lewat dari pesan yang disampaikan oleh jemaat ini. Saya merasakan bahwa pergi libur itu sama dengan menikmati kembali, mengingat kembali lagi akan kasih setia Tuhan yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebenarnya puji Tuhan saya masih punya satu orang. Tetapi biarlah bukan hanya satu, tetapi lebih banyak orang lagi yang bisa saling mendoakan, saling menjaga, saling menopang, sehingga kita sama-sama mempunyai hati yang rindu akan Tuhan, dan kita sama-sama mau memuji Tuhan, dan akhirnya kita bisa mengalami kasih setia Tuhan yang sungguh gak pernah berubah. Dari bangsa Israel pada masa Daud dan buat kita semuanya. Kiranya oasis itu akan selalu hadir buat kita. Yang terakhir, penutup saya buat kita semuanya. Mungkin gurun itu membakar dan dunia menjemukan. Tuhan mengalirkan air kehidupan. Datang dan minum, jiwa pun segar. Di oasis kasih-Nya, kita tidak akan haus lagi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu ini sekali lagi menguatkan kami. Kami bisa menjadi hidup bagi orang lain karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan itulah yang kami mau hidupi di dalam home kami, di dalam rumah kami di GKY Karawaci ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami bisa merindukan senantiasa akan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau lebih dari hidup. Dan kami pun juga Tuhan bisa semakin menghidupi kasih setia-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan. Karena kami terlebih dahulu menikmati itu semuanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah home kami bisa menjadi oasis bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Saling menjaga, saling menopang, sehingga komunitas home kami boleh semakin berkenan di hati-Mu saja. Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun, memimpin perjalanan gereja-Mu di tempat ini. Berjalan semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.